Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1173 berbahagialah. Lan Xuanyu berjalan ke arahnya, dan bersamanya, setelah memberi hormat kepada para ksatria naga lagi, dia terbang dan meninggalkan Rising Dragon Platform. Melihat mereka pergi, Luo Lan, ksatria naga hitam, tersenyum tipis dan berkata, ini benar-benar unik. Luo Yayuan berkata dengan sungguh-sungguh, ayo kembali juga. Aku akan segera melaporkan ini ke kursi pertama. Adapun untuk entah kita mencobanya, kita harus menunggu sampai kontes naik naga selesai. Petik 2. Bagus. Ketiga ksatria naga lainnya mengangguk. Ada sedikit keinginan di mata semua orang. Kehilangan sebagian dari darah mereka bukanlah apa-apa bagi basis kultivasi mereka, tetapi kesempatan untuk berkembang terlalu penting. Klan naga telah lahir selama bertahun-tahun, sekarang dengan aliansi naga langit, dengan 18 ksatria naga mereka. Dalam hal kekuatan, mereka semua memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, tetapi bahkan dengan basis kultivasi mereka, mereka tidak dapat hidup selamanya. Ksatria naga juga telah mengalami beberapa generasi. Periode transformasi naga muncul hampir 10.000 tahun yang lalu, waktu telah membuktikan bahwa ksatria naga yang begitu kuat tidak dapat hidup selamanya. Aliansi naga telah melakukan penelitian tentang garis keturunan klan naga. Hampir semua naga dari berbagai atribut telah dipelajari secara mendetail. Tapi itu tidak bisa mengubah proses penuaan ini. Tidak sampai mereka pertama kali berhubungan dengan Federasi Douluo, mereka juga menghabiskan banyak uang, dan mereka membeli beberapa informasi tentang Federasi Douluo yang diturunkan dari Heaven Star, yang secara bertahap mengungkap misteri itu. Meskipun mereka semua adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa, atau bahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa super, mereka tidak memiliki dukungan tingkat dewa sejati. Tidak ada yang tahu bagaimana alam dewa terbentuk, tetapi dari informasi Federasi Douluo, ada roh peri di alam dewa, dan setiap dewa sejati memiliki posisinya sendiri sebagai titah ilahi. Anda bisa hidup di alam dewa, dan dengan makanan dari roh surgawi, tidak bisakah Anda mati? Oleh karena itu, dalam beberapa ribu tahun terakhir, terutama setelah suksesi pertama Tianlong kontemporer, mereka telah mempelajari cara menciptakan dewa, atau menemukan dewa. Untuk tujuan ini, mereka telah melakukan banyak hal di dunia naga. Meskipun semuanya adalah spekulasi, dalam spekulasi, mereka menilai bahwa pada level ksatria naga, alam dewa super, jika bisa melangkah lebih jauh, mungkin saja untuk menciptakan alam dewa. Bagaimana kita bisa melangkah lebih jauh? Ini adalah masalah yang belum terpecahkan selama ribuan tahun. Dari sudut pandang naga itu sendiri, garis keturunan mereka adalah yang tertinggi, kemungkinan besar mereka tidak memiliki transformasi garis keturunan lainnya. Di dunia naga, selalu ada tempat bagi mereka untuk berziarah, di mana ada garis keturunan kuat yang memungkinkan mereka untuk merasa jelas di atas mereka, tetapi garis keturunan ini tidak pernah diwarisi oleh keluarga naga manapun. Mereka mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat melakukannya. Dan baru hari ini, di dalam tubuh Lan, mereka sepertinya melihat harapan. Jika itu benar-benar berhasil, maka tidak diragukan lagi bahwa ini akan memiliki arti yang luar biasa bagi seluruh aliansi naga langit dan bahkan galaksi kuda naga. Oleh karena itu, bagaimana mungkin penemuan ini tidak membuat keempat ksatria naga itu terkejut sekaligus heboh. Setelah tidak bisa berkata-kata sepanjang perjalanan kembali ke kediaman, Bai Xiu merasa lega. Menutup pintu, dia terjun ke pelukan Lan Xuanyu di saat berikutnya. Kamu membuatku takut sampai mati. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Mengapa kamu begitu keras? Suara Bai Xiu mengeluarkan tangisan. Lan Xuanyu memeluknya erat-erat, mengelus rambut panjangnya dengan lembut, dan menghibur, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Keduanya berpelukan untuk waktu yang lama, dan Bai Xiu berdiri tegak, menatapnya, aku bisa merasakan aura darah di tubuhmu menjadi lebih kuat lagi. Mereka tidak meragukannya. Lan Xuanyu berkata, aku juga punya keinginan hari ini. Apakah kamu ingat bahwa ketika kita menaiki platform naga, aku sengaja mendekati platform naga dan terbang? Setelah kekuatan spiritual saya mencapai konkret, saya sepertinya telah melihat sesuatu di platform Shenglong hari ini. Di dalam platform Shenglong, sepertinya ada energi Dewa Naga yang sangat besar. Abao pernah berkata bahwa platform Shenglong pada awalnya senjata super ajaib dari Dewa Naga, pilar naga naik. Selain itu, saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri,
dan saya menilai bahwa pasti ada energi yang disimpan oleh Dewa Naga di pilar naga yang sedang naik ini. Saya telah mencoba banyak metode sebelumnya untuk melihat apakah energi di dalamnya dapat dipicu dan disediakan bagi saya untuk berlatih. Hanya ketika saya melepaskan sebagian kekuatan Dewa Naga, saya sedikit berhasil. Hari ini saya melawan Su Yanmo. Saya sama sekali tidak percaya diri. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa menggunakan darah saya untuk mendorong. Darah naga adalah yang tertinggi. Meskipun darah saya bukan darah naga murni, beberapa di antaranya telah berevolusi menjadi darah naga. Jika berhasil, itu mungkin akan membantuku. Sebaliknya, mengalahkan Su Yanmo tidaklah begitu penting. Selain itu, saat menghadapi Su Yanmo hari ini, aku menemukan bahwa naga muda ini kuat. Dari segi kekuatan, memang lebih unggul dari saya. Jika saya tidak bisa tampil maksimal di pertandingan berikutnya, tidak akan ada peluang sama sekali. Jika saya ingin bertarung dengan seluruh kekuatan saya, tidak ada cara untuk menyembunyikan perubahan Dewa Naga saya. Saya itu juga membutuhkan cara yang masuk akal untuk membuat Dewa Naga muncul. Jadi aku memberitahu Abao saat itu, jika aku koma setelah pertempuran, jangan khawatir. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan dari Rising Dragon Platform, saat aku bangun, aku akan menyamarkan evolusi dan membiarkan garis keturunan Dewa Naga muncul di depan para ksatria naga. Ini setara dengan membiarkan mereka menyaksikan evolusi saya dengan mata kepala sendiri. Dengan cara ini, setelah saya menggunakan transformasi Dewa Naga untuk bertarung, tidak mudah untuk menimbulkan kecurigaan. Bai Xiu memandangnya, dan untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. Pria di depannya sangat berani dan hati-hati. Bahkan jika dia menghadapi begitu banyak Feng Hao dulu tingkat dewa super, dia tidak memiliki rasa takut. Kelebihannya sendiri adalah bermain dengan naga yang kuat di telapak tangannya, dan semuanya tampak sesuai rencananya. Mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan, tidak lebih dari itu. Bai Xiu tiba-tiba merasa ada semacam kebanggaan di hatinya. Menyebar, ini laki-laki saya. Lan Xuanyu menatap matanya yang sangat berwarna-warni, dan tidak bisa menahan tawa. Ada apa? Apakah Anda berencana untuk setuju dengan tubuh Anda? Saya setuju. Aku Po. Bai Xiu sangat tersipu dan meninju dia. Bagaimana lukamu? Petik 2. Lan Xuanyu tertawa. Sudahlah, semua riongdai energi yang dibangkitkan datang perbaikan yang baik. Saya ingin segera berlatih, mengambil kesempatan untuk menyerap energi ini untuk menenangkan diri. Penempaan tubuh Longli benar-benar merupakan metode yang sangat baik untuk latihan cepat, meskipun berbahaya, efeknya tidak tertandingi dengan metode apapun yang pernah kita praktikkan di masa lalu. Setelah saya pulih dari cedera serius, kekuatan temper sepertinya meningkat lagi. Energi yang diserap kali ini tidak akan diteruskan kepada Anda. Energi Dewa Naga langka cocok denganku. 1. Kemudian Anda berlatih dengan cepat. Bai Xiu mendorongnya dengan lembut. Hal yang dijanjikan oleh tubuh. Petik 2. Ketika Lan Xuanyu memasuki kondisi meditasi, seluruh orang memasuki dunia warna, kecuali itu. Energi Dewa Naga warna-warni tidak lain adalah, bahkan pusaran darahnya telah berubah menjadi warna-warni pada saat ini, dan kekuatan asli dari Raja Naga Emas dan darah Raja Naga Perak tidak dapat dilihat. Area kemaluan penuh dengan cairan kekuatan naga berwarna-warni. Penyimpanan energi yang melimpah ini sangat menyentuh sehingga saya ingin menangis. Terlebih lagi, sebelum Lan Xuanyu meninggalkan Rising Dragon Terrace, dia benar-benar merasa ada hubungan yang aneh antara dirinya dan Rising Dragon Terrace. Itulah hubungan antara garis keturunan. Meskipun dia tidak tahu apakah dia akan bisa mendapatkan energi Dewa Naga dari Rising Dragon platform lain kali, tetapi dengan koneksi ini, ada peluang. Dengan hati-hati nyalakan kekuatan darah, dan kendalikan dirinya lagi. Tetapi pada awal proses temper, Lan Xuanyu terkejut. Karena dia terkejut menemukan bahwa ketika kekuatan darah yang tersulut menghanguskan dirinya, tubuhnya tiba-tiba menjadi terang. Nyala api itu sepertinya tidak menyala, tetapi sepertinya menyala. Soul Land 4 Chapter 1174 maju ke tahap akhir. Kemudian dia menemukan bahwa kekuatan naganya melembutkan tubuhnya dan mulai lagi. Ya, mulai lagi. Semua kemajuan tempering tubuh sebelumnya tampaknya telah benar-benar menghilang. Semuanya lagi. Menemukan perubahan seperti itu, Lan Xuanyu tidak terkejut dan bersuka cita, karena itu berarti temper pertama telah selesai setelah tubuh kekuatan naga. Mampu mengendalikan tubuh 2 kali berarti kekuatan naganya sekarang cukup kuat. Ini pasti akan meletakkan dasar untuk perbaikannya di masa depan.
Berkonsentrasi pada melembutkan tubuhnya, dia segera memasuki kondisi pelupa. Bai Xiuxiu sedang duduk di sampingnya, dan dia terkejut menemukan bahwa Lan Xuanyu memancarkan aroma samar yang bagus, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya warna-warni, cahayanya memancar dari dalam keluar, samar dan cepat. Hanya duduk di sampingnya, Bai Xiuxiu dapat dengan jelas merasakan darahnya sedang gelisah, dan seluruh tubuhnya terasa panas karena kegembiraan, seolah-olah dia ingin memeluknya. Orang jahat ini, apakah dia sengaja? Wajah cantik Bai Xiuxiu memerah, dan dia buru-buru membuang daya tarik di dalam hatinya, berkonsentrasi pada kekuatan darah dan berlatih dengan tenang. Faktanya, dia mendapat banyak keuntungan hari ini, dia memenangkan kompetisi dengan keras, dan kemudian dia menunggu Lan Xuanyu keluar. Yang lain pergi setelah pertandingan, tapi dia bisa tetap seperti yang dia katakan. Ada 4 ksatria naga di sana. Selain itu, keempat ksatria naga ini takut Lan Xuanyu tidak akan memiliki cukup energi selama proses evolusi, dan mereka telah melepaskan energi naga mereka sendiri. Lan Xuanyu secara alami mendapatkan manfaatnya, dan Bai Xiuxiu di luar juga menyerap energi naga, menumpuk banyak. Disertai dengan latihan Lan Xuanyu saat ini, terinspirasi oleh darah dewa naganya, energi naga melonjak, dan kultivasinya dapat digambarkan sejauh 1000 mil. 1. Setelah putaran ke-6 round robin, situasi kualifikasi pada dasarnya jelas. Apalagi pertarungan memperebutkan nama teratas tiap grup, tidak ada lagi kabut. Sampai akhir round robin, yang paling banyak dibicarakan adalah pertarungan yang mengerikan itu. Putri Naga Emas bertarung melawan Su Yanmo, dan akhirnya memenangkan pertempuran dengan kemauannya yang pantang menyerah. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada kemenangan atas lawan yang dihancurkan oleh kekuatan dia. Dalam kontes naga naik tahun ini, Putri Naga Emas tidak diragukan lagi telah menjadi bintang yang paling mempesona. Di bawah propaganda yang disengaja dari Aliansi Naga Langit, dia telah menjadi idola generasi baru, tidak hanya idola klan naga, tetapi juga idola seluruh naga langit. Tidak ada perbedaan untuk sementara waktu. Dalam 3 ronde terakhir round robin, lawan yang dihadapi Lan Xuanyu tidak terlalu dekat dengan Su Yanmo, ditambah dengan performa kuat sebelumnya, pada dasarnya ia menang dengan mudah. Bai Xiuxiu juga semakin menunjukkan kekuatan. Kemajuan yang terus-menerus membuatnya menempati tempat di teater ketiga. Meskipun ia kalah dalam pertandingan lain di game berikutnya, Lan Xuanyu melepaskan air dan secara sukarela menyerah kepadanya di game terakhir, memberinya rekor 7 kemenangan dan 2 kekalahan, yang kedua setelah 8 kemenangan Lan Xuanyu dan Su Yanmo. Negatif. Mengandalkan hubungan antara menang dan kalah, Lan Xuanyu menempati peringkat pertama di teater ketiga, Su Yanmo kedua, dan Bai Xiuxiu ketiga. Ketiganya lolos bersama dan memasuki tahap final. Tim lain juga kuat. Naga terbaik di bawah level dewa akan memasuki tahap final setelah masa istirahat 5 hari. Lan Xuanyu telah berlatih keras akhir-akhir ini. Kecuali waktu permainan, hampir semuanya melakukan tempering kekuatan naga setiap hari. Dia akhirnya merasakan manfaat memiliki kekuatan naga yang cukup untuk dibudidayakan. Hari-hari ini, tidak perlu khawatir untuk menemukan kekuatan naga lagi. Cairan kekuatan naga berwarna-warni di tubuhnya mengonsumsinya secara perlahan, namun kemajuan temper tubuhnya sangat meningkat. Ini adalah energi kultivasi yang benar-benar miliknya. Setelah pertempuran dengan Su Yanmo, baju besi naga dan tombak naga Lan Xuanyu rusak, hampir tidak bisa diperbaiki. Awalnya, dia berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk hamil. Tapi Luolan, Ksatria Naga Hitam, meminta Kaisar Doge untuk mengiriminya 1 set baju besi naga. Ada juga tombak naga baru. Set baju besi naga ini masih merupakan baju besi kekuatan naga dari Raja Naga Gunung. Perbedaannya adalah posisi tulang Raja Naga Gunung telah berubah. Ini adalah lunas yang lebih halus. Terutama pelindung hati kepala naga di bagian dada yang terbuat dari tengkorak Raja Naga Gunung, dengan beberapa efek khusus. Tombak naga telah mencapai tingkat artefak asli, yang terbuat dari tulang rusuk Raja Naga Gunung. Tentu saja, itu hanya jenis artefak yang baru saja memasuki pintu artefak. Masih ada celah besar antara tombak naga emas Lan Xuanyu. Luolan meminta Kaisar Doge untuk memberitahu Lan Xuanyu untuk memperjuangkan kejuaraan dengan seluruh kekuatannya. Mengalahkan Su Yanmo tidak membuat para ksatria naga terlalu memperhatikannya. Namun, energi yang dapat membangkitkan energi internal dari platform naga yang naik telah menyebabkan guncangan yang cukup besar di antara level tinggi dari Aliansi Naga Langit. Bahkan konstelasi pertama Dragon Star memperhatikan masalah ini. Setelah berdiskusi, setelah kontes bangkitnya naga selesai, para ksatria naga akan melakukan upaya serupa, yang tidak diketahui Lan Xuanyu.
Round robin berakhir, dan 5 hari libur lagi. Selama periode waktu ini, Lan Xuanyu hampir berubah total. Tubuh pemadaman kekuatan naga kedua lebih cepat dari yang pertama. Dengan energi Dewa Naga yang cukup sebagai dukungan, tidak perlu khawatir untuk memperbaiki masalah, dan kemajuan temper tubuh sangat cepat. Basis kultivasi Lan Xuanyu juga meningkat tajam. Dia samar-samar merasa bahwa dia sudah mendekati titik kritis. Artinya, mendekati titik kritis dari cincin ketujuh jiwa guru. 7 cincinnya benar-benar berbeda dari 7 cincin master roh normal. Tetapi semakin dekat ke titik kritis ini, semakin Lan Xuanyu merasa bahwa dia membutuhkan lebih banyak akumulasi. Setelah kekuatan naga meredam tubuh dan manfaat yang diperoleh di panggung Rising Dragon, dia tahu bahwa jika dia membuat terobosan di panggung Rising Dragon, dia akan memiliki energi yang cukup untuk mendukungnya. Selama Anda tidak mendapat masalah, Anda memiliki peluang besar untuk menembus level dewa. Itu juga akan menjadi kesempatannya untuk mencapai langit dalam satu langkah. Tapi dengan cara yang sama, dia juga mengerti bahwa itu akan menjadi proses perpaduan sempurna antara rumput biru perak berpola emas dan rumput perak biru berpola perak. Terobosan sebelumnya hanya untuk meningkatkan basis budidaya, yang sudah dalam bahaya runtuh. Tingkat kesulitan dan bahaya dari terobosan ini mungkin lebih besar dari gabungan 6 terobosan sebelumnya. Tanpa akumulasi yang cukup, dia tidak akan pernah mencoba dengan mudah. Itu berarti mencari kematian. Oleh karena itu, meskipun dia akan mencapai titik kritis, dia tidak terburu-buru sama sekali, sehingga dia dapat mengumpulkan barang. Jendela tebal terbuka ke dalam, dan melihat keluar dari jendela, matahari secara bertahap terbit dari cakrawala. Tidak ada gedung tinggi di kota Shenglong, jadi bagi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, tidak perlu keluar rumah untuk membudidayakan murid sihir ungu, selama jendelanya terbuka, itu bisa dilakukan. Lingkaran warna-warni di sekitar tubuh Lan Xuanyu baru saja menyatu ke dalam tubuhnya, telah berlatih selama 7 hari berturut-turut sebelum pada dasarnya mengendalikan semua energi yang sebelumnya diserap oleh pilar naga. Seluruh orang merasa terlahir kembali. Dia bisa merasakan bahwa jika dia bertemu Su Yanmo lagi, dia tidak akan pernah merasa malu seperti hari itu. Ini hanyalah lompatan kualitatif. Terobosan terakhir ada di pohon keabadian, menyerap banyak esensi dari pohon keabadian, dan menyelesaikan terobosan cincin ke-6 dengan bantuan Tang Wulin. Terobosan itu sebenarnya relatif tergesa-gesa, dan akumulasinya tidak cukup. Itu mengandalkan sejumlah besar esensi pohon abadi dan bantuan Tang Wulin untuk menerobos secara paksa. Lan Xuanyu tahu pada saat itu bahwa jika dia ingin menerobos lagi, dia mungkin akan menghabiskan waktu lama untuk menumpuk. Mungkin 3-5 tahun, atau bahkan lebih lama, tergantung pada berapa banyak sumber daya kultivasi yang bisa diperoleh. Dengan harapan seperti itu mereka datang ke Bintang Naga. Dan segalanya lebih baik dari penilaiannya. Di sini dia tidak hanya memperoleh harta surga dan bumi, tetapi juga sumber daya kultivasi yang bahkan tidak dapat dia bayangkan sebelumnya. Metode tempering tubuh Long Li benar-benar mengubah latihannya yang biasa, dan ditambah dengan temper tubuh tambahan God Destroyer Thunder, tingkat kultivasinya cepat. Tidak hanya menyelesaikan terobosan konsolidasi cincin ke-6, tetapi bahkan mencapai puncak ring ke-6 hanya dalam beberapa bulan, dan bisa bergerak menuju ring ke-7 kapan saja. Jika ini diletakkan sebelumnya, saya bahkan hampir tidak dapat memikirkannya. Soul Land 4 Chapter 1175 mengumpulkan 33 mitra Skywings juga telah membuat kemajuan yang signifikan, dengan energi kehidupan yang melimpah, ditambah bantuan Lan Xuanyu dalam penempaan tubuh mereka. Sekarang 33 Skywings tidak memiliki orang dengan basis kultivasi di bawah Soul Sage. Dan pertumbuhan yang cepat ini masih terus berlanjut. Binatang buas botani yang dibawa oleh Akademi Shrek mendapatkan lebih banyak manfaat. Tempat semacam ini dengan energi kehidupan yang besar dan tidak ada penindasan tingkat kehidupan terlalu cocok untuk kelangsungan hidup dan kultivasi mereka. Banyak makhluk roh tumbuhan tidak dapat melangkah lebih jauh karena jumlah total energi kehidupan di bintang Douluo dan penindasan tingkat kehidupan, dan itu seperti ikan di dalam air di sini. Mereka semua berterima kasih atas kebaikan Lan Xuanyu, dan sambil mengkultivasi diri mereka sendiri, mereka juga bekerja sama dengan sebagian dari energi kehidupan yang diserap oleh diri mereka sendiri untuk memberikan orang-orang muda seperti 33 Skywings untuk membantu mereka dalam kultivasi. Lebih jelek lagi, mereka seperti sekelompok lintah yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam menyerap nutrisi planet ini untuk memungkinkan dirinya tumbuh. Hanya saja apa yang telah mereka pelajari tidak berarti apa-apa untuk sumber daya Dragon Star yang begitu besar.
Makna ungu berkedip, dan murid ajaib ungu Lan Xuanyu telah menyelesaikan lompatan sehari sebelum kemarin, bergerak dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Tidak ada cara lain untuk mengembangkan mata setan ungu, itu hanya tergantung pada akumulasi yang terus-menerus. Perubahan kualitatif kekuatan spiritual merupakan alasan penting untuk perbaikannya. Ini hanyalah langkah terakhir dari level tertinggi keempat. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu mencapai manifestasi roh, dan lebih jauh lagi, itu adalah transformasi kesadaran spiritual sejati. Dengan kristal naga, dia hanya membutuhkan pemolesan konstan, dan kemudian itu akan datang secara alami. Dia juga berpikir sambil mundur hari ini. Pikirkan kapan Anda akan menyelesaikan terobosan Anda. Saran pemburu harta karun, dia sekarang pada dasarnya yakin bahwa itu sangat layak. Terobosan cincin roh ketujuh sangat penting, dan tidak ada tempat yang lebih cocok selain Seng Lontai. Sebelum menerobos, dia masih membutuhkan lebih banyak persiapan. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah pergi ke alam naga dan membuat terobosan setelah kembali. Pada saat yang sama, sebelum menerobos, dia tidak hanya harus mengumpulkan lebih banyak, yang terbaik adalah membiarkan kekuatan spiritualnya menyelesaikan transformasi terlebih dahulu. Dengan kata lain, biarkan kekuatan spiritual diubah menjadi kesadaran dewa dan kemudian menerobos. Ini akan lebih mudah. Proses menembus level dewa dibagi menjadi dua bagian. Jangan menumpuk bersama. Pemburu harta karun memberitahunya bahwa langkah selanjutnya ini adalah yang paling penting dalam proses transformasinya menjadi dewa naga. Setelah selesai, transformasi awal akan selesai, dan kultivasi selanjutnya akan lebih mudah, setidaknya tidak seberbahaya sebelumnya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa hati-hati terobosan ini, tidak bisa dilebih-lebihkan. Dengan sumber daya yang begitu besar, Tian Longsing harus terus menumpuk, dan ketika dia tidak bisa lagi menekannya, dia akan mengambil langkah terakhir itu. Perut putih ikan di kejauhan berangsur-angsur cerah, dan matahari terbit sepenuhnya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, warna ungu di matanya perlahan memudar. Hal yang sama berlaku untuk Bai Xiu Xiu di sampingnya. Lingkaran cahaya biru tua samar mengalir di sekitar tubuhnya. Saling memandang dengan Lan Xuanyu di sampingnya, sebuah senyuman tercium dari sudut mulut Bai Xiu Xiu. Jika setahun yang lalu, seseorang memberitahunya bahwa dia akan mencapai level judul Duoluo sebelum dia berusia kurang dari 20, dia pasti akan berpikir ini adalah fantasi. Namun, dia benar-benar melakukannya sekarang. 9 cincin masih luar biasa. Karena peleburan lengkap dengan Ratu Iblis, beberapa cincin roh di belakangnya adalah cincin roh kemasan jingga dari level binatang buas. Hampir sepenuhnya menerima basis kultivasi Ratu, dan terintegrasi sempurna dengan martial spirit miliknya. Lan Xuanyu telah berkultivasi sendiri selama beberapa hari terakhir, dan dia tidak peduli untuk melihat teman-temannya. Tapi apa yang dia tahu adalah bahwa kultivasi Tang Yuge sudah mendekati level judul Duoluo, dan dia mungkin bisa menerobos kapan saja. Yuan Enhui telah menembus link ke-8. Lainnya juga dekat dengan dering ke-8. Secara relatif, Lan mungkin memiliki peningkatan kekuatan roh paling lambat sekarang. Karena Emerald Swan Brigade membutuhkan waktu untuk mengubah tubuhnya untuk mencapai situasi yang mirip dengan Ratu, dan benar-benar berintegrasi dengannya. Setelah integrasi berhasil, tingkat kultivasinya pasti akan datang dari belakang dan menyusul mitra lainnya. Hari ini akan menuju tahap terakhir. Lan Xuanyu tiba-tiba menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Bai Xiu Xiu tersipu dan mendengus, jangan menoleh. Lan Xuanyu mengangkat tangannya untuk menyentuh rambut panjangnya, tersenyum dan berkata, ayo, aku akan menggendongmu. Saat dia berkata, dia berinisiatif untuk berjongkok di depan Bai Xiu Xiu. Bai Xiu Xiu tertegun sejenak, tetapi segera wajahnya sudah penuh dengan senyum, dan dia tidak sopan padanya, dan berbaring langsung di punggungnya. Lan Xuanyu mengusap kedua tangannya, mengangkat paha rampingnya ke tangannya, dan berdiri. Nefrite Wenxiang bersandar di punggungnya, membuat pikirannya sedikit berdesir. Bai Xiu Xiu melingkarkan lengannya di lehernya dan berkata sambil menyeringai, berkendara. Long Xiaolan, ayo pergi. Lan Xuanyu hanya menggendongnya bolak-balik di ruangan itu beberapa kali. Tawa Bai Xiu Xiu berangsur-angsur mereda, berbaring di lehernya yang gemuk, dia menghembuskan napas dan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku baik-baik saja. Aku bersedia menjadi nagamu. Tubuh Lan Xuanyu bergetar, sedikit jongkok, turunkan dia. Lalu dia tiba-tiba berbalik, memeluknya, dengan keras mencium bibirnya. Tang Long Taiwan. Hari ini Tang Long Tai sangat sepi, karena saat ini masih sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mendaki Tang Long Tai dan melanjutkan kontes Tang Long.
Hanya 30 orang terkuat yang dapat mendaki Tanglongtai. Mungkin. Di Rising Dragon platform hari ini, gerbang cahaya perak telah dibuka sebelum para pemain tiba. Level tinggi Dragon Alliance yang 2 kali lebih banyak dari sebelumnya mengangkat Dragon Power Pilar di Rising Dragon platform. Pilar naga memancarkan warna kecemerlangan yang berbeda, tetapi semuanya mewakili tingkat dewa. Lebih dari 100 naga tingkat dewa muncul di sini, dan mereka semua adalah andalan seluruh klan naga, nomor 2 setelah Ksatria Naga yang tidak bergantung pada tingkat atas. Meskipun Kaisar Daoki adalah salah satu penguasa kota, dia hanya dapat peringkat lebih tinggi karena budidayanya. Siapa yang membuat pilar naganya pendek? Jika tertinggal, maka akan diblokir. Tapi ini tidak mempengaruhi suasana hati yang baik dari penguasa kota Hong Leong. Bisa dibilang semenjak ia mengambil alih sebagai kepala keluarga, kecuali saat ia melahirkan anak pertamanya, Huang Yuanlong, ia merasa paling bahagia hari ini. Kemuliaan kota Hong Leong yang belum pernah terjadi sebelumnya telah dikonfirmasi. 2 dari 30 teratas dalam kompetisi Tanglong berasal dari kota Hong Leong. Tahukah Anda, dalam sejarah kota Hong Leong, hanya ada segelintir kontestan yang bisa masuk ke tahap final, dan mereka tidak tahu berapa tahun yang lalu. Tentu saja, Huang Yuanlong tersingkir, dan dia mewakili kemampuan asli kota Hong Leong. Tetapi Lan dan Xiu Xiu sama-sama telah memasuki tahap akhir. Diantisipasi bahwa Lan bisa memasuki tahap terakhir Huang Yuanlong, tetapi yang tidak terduga adalah Xiu Xiu juga masuk. Meski berada di posisi ketiga, bisa memasuki tahap akhir sudah sangat berarti. Sama seperti sekarang, tuan kota lain yang merendahkan diri sendiri juga berinisiatif untuk menyapa mereka, berbicara dan tertawa. Ini adalah peningkatan status yang paling signifikan dan luar biasa. Posisinya di Aliansi Naga Langit telah meningkat karena 2 anak muda ini. Lebih penting lagi, kontrak milenium telah selesai, dan mereka hanya dapat melayani keluarga kerajaan di milenium berikutnya. Dipercaya sepenuhnya bahwa di bawah kepemimpinan mereka, keluarga kerajaan pasti akan dapat mencapai level baru dan mencapai level baru. Ksatria Naga belum tiba, tetapi sebagai 30 kontestan terakhir, mereka berada di panggung satu persatu. Dibandingkan dengan turnamen round robin sebelumnya, ketika para pemain ini naik ke panggung lagi, terlihat jelas bahwa masing-masing dari mereka sedikit gugup, wajah mereka tegang dan tidak tersenyum. Tidak banyak ekspresi. Setelah di atas panggung, dia akan duduk dan beristirahat di area istirahat khusus, menyerap energi naga di panggung Senglong untuk melengkapi dirinya, menjaga dirinya dalam kondisi terbaik, siap untuk berdiri dan bersaing kapan saja. Soul Land 4 Chapter 1176, Hati Qi Tianlong. Di final, sistem knockout akan dipulihkan, artinya, jika Anda kalah, Anda akan segera tersingkir. Karena itu, masing-masing hanya memiliki satu kesempatan. Apalagi, tidak ada yang tahu berapa finalis yang akan memiliki naga sendiri. Klan naga dengan naga tidak dapat menggunakan armor naga dan tombak naga dalam kompetisi berikutnya. Namun, itu masih 2 lawan 1. Keuntungannya sangat jelas. Tentu saja, tidak ada yang akan memilih sesuka hati. Setelah Anda memilih naga, itu tidak dapat diubah seumur hidup. Harus ditemani seumur hidup, bahkan jika dia tidak bisa menjadi seorang ksatria naga pada akhirnya. Saat ini, hanya ada satu tempat kompetisi di seluruh panggung Senglong. Beberapa game tidak lagi akan dimulai pada waktu yang sama seperti sebelumnya. Setiap permainan akan mendapat perhatian dari semua orang dan akan menjadi permainan yang paling kuat. Semua upacara pengundian akan diselesaikan di bawah pengawasan Ksatria Naga untuk memastikan keadilan mutlak di tahap akhir. Pada tahap ini, tidak ada cara untuk memengaruhi kemajuan game. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang adil. Ini adalah aturan Aliansi Naga Langit. Bahkan Ksatria Naga tidak boleh menipu untuk keuntungan pribadi pada tahap ini. Menurut aturan Aliansi Naga Langit, setidaknya 6 Ksatria Naga akan datang untuk menyaksikan tahap terakhir kontes naga naik. Lebih banyak orang datang daripada ketika Lan Xuanyu dan Su Yanmo berada dalam pertempuran yang menentukan hari itu. Qi Tianlong datang lebih awal di antara para kontestan. Area istirahat terletak di sisi pintu lampu perak. Di depan kanan area istirahat adalah area pandang Long Lizu. Setelah tatapannya menyapu area pilar kekuatan naga, dia menatap lapangan, sedikit kesurupan. Dalam kompetisi ini, tujuannya hanya satu, dan itu adalah juara tertinggi. Faktanya, dia sudah mencapai level puncak di bawah level dewa. Jika dia tidak dengan sengaja menekan, dia akan memasuki peringkat itu sejak lama. Saya belum masuk, hanya untuk kontes Tanglong ini. Akhir dari kompetisi adalah saat dia memasuki level dewa.
Sebagai murid langsung dari konstelasi pertama Dragon Star, dia dianggap sebagai pewaris konstelasi pertama di masa depan. Tianlong juga menaruh harapan besar padanya. Dari segi kekuatan, tidak banyak pemain yang bisa mengancamnya kali ini. Namun kelahiran Putri Naga Emas sepertinya membuat segalanya berbeda. Qi Tianlong tidak memiliki naga, dan rencananya adalah memilih naga ketika dia bersaing dengan Ksatria Naga. Pada saat itu, naga yang bisa dipilih adalah yang paling kuat. Selama dia dikenali oleh naga atribut yang sesuai, kekuatannya akan langsung melonjak. Secara relatif, semakin kuat naganya, semakin kuat itu. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar talenta muda dari klan naga tidak ingin memilih naga. Naga yang dipilih sebelum menjadi dewa juga harus berada di bawah level dewa, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menjadi dewa dengan diri sendiri di masa depan dan meningkat bersama. Jadi mereka lebih suka memilih naga setingkat dewa atau bahkan naga tingkat dewa sejati langsung setelah menjadi dewa. Ini jalan pintas terbaik. Tetapi Qi Tianlong dapat melihat bahwa Lan dan Xiu Xiu sangat dekat, yang berarti mereka cenderung berpasangan. Kombinasi Ksatria Naga dan Naga. Selama pertempuran dengan Su Yanmo hari itu, Lan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang, dengan tekun. Meski tidak sekuat Su Yanmo, itu pasti tidak lemah. Yang lebih menakutkan adalah pertumbuhan dia. Qi Tianlong sangat terkejut ketika dia menerima tanggapan dari Seng Longtai hari itu. Adegan di mana 4 ksatria naga secara pribadi menjaga hukum mengejutkan dan membuat iri semua orang. Sebagai murid Tianlong, dia tentu saja mendapat berita yang relevan setelahnya. Lan tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi juga benar-benar mendapatkan manfaat dari Tang Longtai. Beberapa putaran kompetisi berikutnya juga membuktikan hal ini, dan menjadi lebih mudah bagi Blue untuk mengalahkan lawannya. Dalam hal ini, jika Anda menambahkan Xiu Xiu sebagai naga, akan sangat sulit untuk ditangani. Xiu Xiu terlihat tidak mengganggu, tetapi tidak peduli betapa beruntungnya dia memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat memasuki tahap akhir. Mungkin, kombinasi mereka akan menjadi rintangan terbesar dalam perjalanan mereka ke depan. Memikirkan hal ini, Qi Tianlong tiba-tiba merasa seolah-olah ada api yang menyala di dadanya, bukan karena ketakutan, tetapi karena kegembiraan. Yang paling disukainya adalah menerima tantangan yang kuat, dan menantang yang kuat. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa dia semakin memperhatikan Lan, dan sepertinya ada emosi yang tidak terkendali menyebar di tubuhnya. Hari itu ketika Lan dirobohkan oleh Su Yanmo lagi, dan bangkit lagi dan lagi untuk melanjutkan pertempuran. Qi Tianlong tiba-tiba menemukan bahwa kemarahan yang tak terhentikan meningkat di dalam hatinya, kemarahan yang ingin merobek Su Yanmo menjadi beberapa bagian. Dan semangat gigih Lan juga mengguncangnya dengan dalam, membuatnya merasa lebih seperti wanita dari ras naga liar tetapi dengan darah yang sangat mulia. Oleh karena itu, setelah menaiki peron naga, sebenarnya matanya telah mencari-cari sosok itu, justru karena dia belum datang sehingga dia sendiri sedikit terpesona. Pada saat ini, tiba-tiba, disertai dengan suara terobosan di udara, 2 sosok melayang dan mendarat di platform naga bangkit. Qi Tianlong tiba-tiba merasakan matanya menyala. Mereka berpegangan tangan, dengan rambut panjang yang sama dan wajah menakjubkan yang sama. Wajah mereka dingin, dan mereka berjalan dengan bangga. Mereka berjalan perlahan menuju tempat istirahat. Mereka ada di sini. Tidak hanya Qi Tianlong yang memperhatikan kedatangan mereka, para pemain yang berpartisipasi di final juga memperhatikan. Untuk beberapa waktu, sepasang mata tertuju pada mereka, satu demi satu. Ada ekspresi berbeda di wajah mereka. Tapi tanpa kecuali, mereka semua menghargainya. Bahkan jika mereka pernah tertangkap, Su Yanmo, yang dikalahkan oleh Lan Xuanyu, tersenyum saat melihat mereka dan bahkan berdiri dan menyapanya. Lan, Xiu Xiu, halo. Su Yanmo mendatangi Lan Xuanyu dan mengangguk padanya. Halo. Lan Xuanyu mengangguk padanya, Bai Xiu Xiu hanya tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia kalah dari Lan Xuanyu hari itu dan digosok ke tanah. Meskipun luka Su Yanmo tidak ringan, dia mendapat perawatan yang cukup dan tidak mempengaruhi punggung. Setelah itu, dia berpikir dengan hati-hati tentang keseluruhan proses permainan, dan tidak bisa tidak mengagumi Lan Xuanyu. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap lawan sejak awal. Toleransi Lan Xuanyu, wabah terakhir, dan keuletan selama pertempuran, tidak peduli apa itu bisa dikatakan luar biasa. Meskipun Su Yanmo tidak berpikir bahwa jika dia menghadapi Lan Xuanyu lagi, dia akan kalah, tapi setidaknya yang itu, dia yakin bahwa dia telah kalah.
Su Yanmo memandang Lan Xuanyu dan kemudian ke Bai Xiuxiu, tersenyum, apakah kamu akan bertarung bersama? Bai Xiuxiu berkata, bagaimana? Apakah Anda di sini untuk menanyakan tentang situasi militer? Su Yanmo tersenyum pahit, saya hanya tidak ingin tertarik untuk bertemu dengan kalian. Melihat Lan, tubuhku masih gemetar. Ini hampir seperti refleks terkondisi. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum. Hari itu Su Yanmo benar-benar terkejut dengan keterkejutan Mi Shenzhen dengan cara apapun. Tidak mudah membawa Dewi Guntur ke dalam tubuh. Bahkan dengan fisik yang kuat seperti klan naga, beberapa tidak tahan dengan kekuatan mengerikan dan penghancur dari hukuman hari itu. Su Yanmo mengandalkan kontrol elemen cahaya besar untuk hampir mengimbangi sebagian besar kekuatan destruktif, tetapi butuh waktu lebih lama untuk benar-benar menyelesaikannya. Jika dia menghadapi Lan Xuanyu lagi, dengan kekuatan lebih lanjut dari Lan Xuanyu, bahkan jika dia bisa menang, cederanya pasti akan lebih berat dan itu pasti akan mempengaruhi game berikutnya. Oleh karena itu, mereka tidak ingin bertemu Lan Xuanyu dan kata-kata mereka keluar dari hati. Lan Xuanyu berkata, ya, Xiuxiu dan saya bertarung bersama. Su Yanmo sebenarnya hanyalah sebuah ujian, tetapi Lan Xuanyu memberikan jawaban langsung atas keterkejutannya, dan kemudian dia mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu adalah favorit besar. Kali ini sejauh yang saya tahu, selain Anda, di antara klan yang memasuki tahap terakhir, ada juga 2 dengan naga, tetapi naga mereka semuanya ekstra, bukan di 30 besar.